Hari ini kita syuting menggunakan lampu baru ya, yang saudara mungkin tidak menyangka bahwa lampu ini hanya 1 watt saja ya. Jadi dulu ada lampu spotlight yang 500 watt, lalu muncul 20 watt seterang hampir 500 watt. Sekarang hanya dengan 1 watt saja. Apa yang saya mau katakan ya? Teknologi ini berubah ya. Lampu 1 watt ini lampu dengan teknologi LED ya. Teknologi berubah, zaman terus berubah. Nah, kalau kita tidak punya visi ke depan, maka bisa-bisa perusahaan yang kuat, orang yang kaya, usaha yang mapan, tiba-tiba tergiles, bangkrut, jatuh, lalu miskin. Seperti dulu ada orang kaya raya karena mesin ketik, lalu muncul komputer, maka usaha itu bangkrut. Nah, apa yang kita bisa pelajari? Bahwa untuk sukses kita perlu memikirkan ya jauh ke depan atau namanya visi. Kisah ini juga memperkuat hal ini ya, kisah fenomenal. Semua orang mengenal yang namanya Bill Gates, orang paling kaya di muka bumi. Dan dia bukan anak konglomerat, dia bukan usaha tambang emas atau anak diktator yang punya tentara dan memonopoli mengkorupsi negaranya selama puluhan tahun. Dia bukan raja properti, dia bukan anak daftar usaha yang biasanya selama ini membuat orang kaya raya. Dia lahir dari keluarga yang biasa-biasa saja, ya. Tapi dia punya sesuatu yang luar biasa yang sebenarnya semua orang punya, yaitu otak, ya, otaknya, ya. Dia punya kepandaian. Orang paling kaya di muka bumi sekarang ini kaya karena kepandaian yang dia miliki. Tapi bukan hanya sekedar pandai, tapi dia punya visi jauh ke depan. Tahun 1973, ketika dia diterima di sekolah yang namanya Harvard, semua orang bangga masuk di situ. Tapi Bill Gates hanya 2 tahun kemudian dia mendeokan dirinya. Kenapa dia mendeokan dirinya? Lalu dengan temannya yang bernama Paul Allen, dia mendirikan Microsoft. Karena waktu itu dia berpikir jauh ke depan daripada orang lain. Dia melihat bahwa suatu saat nanti, sekarang ini sudah digenapi yang membuat dia kaya raya. Waktu itu dia berpikir suatu saat nanti personal komputer akan dipakai oleh hampir semua orang di bumi ini. Maka dia tidak sabar lagi untuk lulus kuliah. 2 tahun saja dia mendeokan dirinya, lalu mendirikan perusahaan yang namanya Microsoft. Dan sekarang karena Microsoft inilah dia menjadi orang paling kaya di muka bumi. Karena visi, maka orang sukses. Kisah serupa di Indonesia untuk kasus teh botol Sosro. Siapa dulu orang mengira bahwa menjual teh akan laku sehebat itu? Karena kalau kita apalagi di Jawa Barat, di Sunda, kita makan dikasih teh gratis. Kalau kita mau jual teh, gitu ya, gila apa? Tapi teh botol Sosro punya visi bahwa suatu saat ya orang ingin serba praktis, pengen jaminan bersih, pengen jaminan higienis. Demikian juga dengan kasus Aqua. Gimana mau jual air putih? Orang bisa merebus sendiri, di mana-mana ada air. Tapi ada isu polusi, ada isu pencemaran. Orang tidak yakin air dari sumur ini apa layak minum apa tidak. Jangan-jangan dari air sungai, jangan-jangan merkuri, jangan-jangan tercemar. Maka dengan hal itu mendapat visi bahwa air yang memang itu kebutuhan, tapi orang praktis, pengen higienis, maka orang mendirikan dan menjual Aqua. Karena itu apa yang kita bisa belajar dari kasus teh botol Sosro, dari Aqua dan Bill Gates? Bahwa untuk sukses maka selain pandai, selain punya uang, selain punya modal, kita perlu berpikir jauh ke depan. Kita punya visi, ya, dan bertindak karena visi. Seperti Bill Gates bertindak karena visi. Dia hanya bermodalkan kira-kira 2.000 US dollar saja, bisa dibayangkan, ya, tidak seberapa. Tapi kekuatan visi itu luar biasa. Karena ketika yang lain belum menangkap, dia sudah menangkapnya. Dan dia melakukannya lebih sungguh-sungguh. Karena dia punya visi. Karena itu saudara, dunia ini selalu berubah. Jangan dilindas oleh perubahan. Tapi justru orang yang punya visi akan menjadi sukses karena perubahan. Salam dahsyat, luar biasa.